Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan SQL atau dasar-dasar SQL. SQL sendiri ini merupakan bahasa standar dalam basis data yang digunakan untuk melakukan manipulasi data. Jadi bahasa dalam database ini kita bisa menyebutnya dengan SQL, kepanjangan dari Structured Query Language, atau kadang banyak orang yang menyebutnya dengan SQL ya. SQL ini ya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu DDL, Data Definition Language, ada DML, kemudian ada DCL. Di sini DDL ini ya, ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi database dan tabel ya. Jadi DDL ini merupakan kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk membuat struktur tabel maupun database. Sedangkan DML ini yang kedua ini query yang digunakan untuk mengolah ya atau memproses database. Jadi di sini perintah untuk menampilkan data itu ada di DML. Perintah untuk menambahkan data itu ada di DML. Banyak ini perintah-perintah yang ada di DML ini ya. Bagaimana cara kita menampilkan data urut berdasarkan tanggal lahir, bagaimana cara kita menampilkan data urut berdasarkan alamat atau sebagainya. Bahkan dengan DML ini apapun data yang kita mau itu bisa dipenuhi menggunakan query dalam DML. Contoh lain untuk pencarian data ya, bagaimana kita menampilkan misalnya data barang yang harganya di atas 10.000. Bagaimana cara kita menampilkan barang misalnya data mahasiswa yang dari prodi tertentu saja ya. Bagaimana cara kita menampilkan menampilkan data misalnya data mahasiswa yang tahun masuknya itu 2001, 2002 atau tahun yang lain. Semua bisa dilakukan di DML ini. Kemudian yang terakhir ada DCL, Data Control Language. DCL ini digunakan perintah-perintah yang digunakan berkaitan dengan user ya. User untuk yang bisa mengakses dan yang bisa mengelola database tersebut. Jadi DCL itu kaitannya dengan user ya, keamanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang DDL. Di sini di modul yang sudah diberikan di e-learning ini contoh ya untuk DDL. Nah, DDL ini sebenarnya memuat 3 perintah utama ya. Jadi di DDL ini kalau bisa saya simpulkan itu ada 3 perintah utama. Yang pertama adalah create. Create ini digunakan untuk membuat database atau tabel. Kemudian ada perintah alter, ini digunakan untuk memodifikasi atau merubah struktur tabel. Kemudian yang ketiga ada perintah drop, digunakan untuk menghapus database atau tabel. Bahasa Indonesia.
Oke, sekarang kita akan mempraktikkan perintah create ya. Tool yang akan digunakan ini adalah kita akan langsung membuka aplikasi MySQL ya. Di sini kalau dilihat milik saya MySQL ini terinstall di drive D. Umumnya kalau kita install itu ada di C ya. Kebetulan di sini saya menggunakan SAM ya. SAM yang paling umum. Ini masuk, ini ada di D ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke folder MySQL. Kemudian nanti kita akan masuk di folder bin. Nah, di dalam folder bin ini ada aplikasi MySQL yang akan kita buka menggunakan command prompt ya. Oke, kita buka dari tombol start ya, run, kita ketikkan cmd. Oke, saya perkecil dulu. Oke. Apa namanya? Tadi aplikasi MySQL berada di drive D, maka ketika command prompt ini sudah terbuka ya, kalau milik Anda itu berada di drive C, kalian cukup ketikkan perintah. Ini sudah ada di C ya, sudah ada di C, berarti tinggal perintah cd backslash enter biar nanti ke C prompt. Selanjutnya Anda nanti bisa masuk ke SAM. Nah, oke, seperti ini. Nah, ada dua, di saya ini ada dua SAM ya, di C juga ada ya. Hanya saja SAM di sini tidak terpakai, kosong, tidak ada apa-apanya ya. Jadi di sini tetap bisa masuk ya. Saya akan masuk ke D. Saya kembali lagi cd backslash supaya nanti ke cprom seperti ini ya. Saya akan masuk ke D dengan cara mengetikkan D.2 ini supaya masuk di drive D. Kemudian kita masuk ke folder SAM. Selanjutnya tadi kita harus masuk di folder MySQL. Kemudian dari MySQL ya, kita masuk ke folder bin, cd bin. Oke. Ini bisa dilihat di sini ya. Ada di D, kemudian SAM, MySQL, kemudian folder bin. Nah, nanti di sini yang akan kita buka. Selanjutnya untuk membuka atau masuk ke dalam aplikasi MySQL ya. Jadi ini yang apa namanya, contoh atau tool yang kita gunakan ini langsung aplikasi MySQL-nya ya. Mungkin beberapa waktu lalu saya menjelaskan itu menggunakan phpMyAdmin ya. phpMyAdmin itu berarti tool atau menggunakan tool lain. Kemarin dulu itu apa, Navigat ya. Nah, sekarang untuk query ini saya akan mengajari atau menunjukkan bagaimana cara membuat database langsung menggunakan aplikasi MySQL-nya. Dari bin ini kemudian kita panggil aplikasi MySQL dengan cara ketikkan MySQL spasi strip u berarti user, kemudian spasi root. Karena bawaannya SAM itu tanpa password dengan user root, maka cukup seperti ini. Seandainya Anda membuka nanti pakai password, misalnya ini Anda sudah set dengan password, tambahkan strip p ya passwordnya. Nah, password apa passwordnya? Karena ini tidak pakai password, maka cukup sampai strip u spasi root enter. Oke. Nah, sekarang sudah masuk di sini MariaDB. Kita akan kalau sudah posisi seperti ini, kita siap untuk mengetikkan perintah-perintah SQL. Oke, di sini kita lihat lagi materi ya. Untuk membuat database ya, ini perintahnya adalah create
database kemudian nama database. Di sini saya akan membuat database dulu ya. Create database, nama databasenya saya akan membuat coba akademik. Create database coba underscore akademik. Kemudian kalau perintah ini dirasa sudah cukup, kita beri titik koma. Nah, enter. Oke, ketika muncul query oke, berarti perintah ini benar ya, sudah dan diproses. Kemudian bagaimana cara kita membuat tabelnya sekarang? Untuk membuat tabel kita harus masuk dulu ke dalam database yang barusan kita buka dengan cara perintahnya use coba underscore akademik ya. Ini masuk ke database akademik. Nah, seperti ini jadinya MariaDB dalam kurung coba akademik, artinya sekarang kita ini berada di dalam database coba akademik. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat tabel. Oke. Untuk membuat tabel di sini sudah saya buat contoh ya. Ada struktur tabel yang ini juga kemarin masuk di UTS, bagaimana cara membuat ERD, selanjutnya mengkonversi sampai jadi struktur tabel seperti ini ya, sudah ada di UTS. Nah, ini saya buat contoh lagi. Misalnya di sini ada tabel mahasiswa. Ini mempunyai field name, nama, tempat underscore lahir, tanggal underscore lahir, alamat. Nah, langsung saja bagaimana caranya kita tampilkan atau kita buat langsung. Saya scroll. Oke, yang pertama perintah untuk membuat tabel adalah seperti ini. Yang akan kita buat tabel mahasiswa, berarti create spasi tabel spasi mahasiswa. Setelah itu buka kurung. Nah, kita sebutkan fieldnya satu persatu. Yang pertama adalah field name, berarti kita ketikkan name, kemudian spasi, tipenya adalah char, kemudian buka kurung, ini width atau lengthnya 15. Nah, kemudian tutup kurung. Sampai di sini kita lanjutkan dengan field yang bawah, kita tambahkan koma di sini. Setelah itu nama spasi varchar buka kurung, lebarnya 100, tutup kurung, kemudian koma, kita lanjutkan ke tempat lahir ya, tempat underscore lahir, kemudian spasi buka kurung varchar ini tadi sampai apa ini, tempat underscore lahir, tempat lahir, kemudian spasi varchar buka kurung 100, tutup kurung, koma, kemudian tanggal lahir ini tipenya date, ini widthnya berapa, date itu tidak perlu diketikkan widthnya berapa ya, cukup langsung date-nya saja karena sudah pasti ya, sudah mempunyai nilai width secara otomatis. TGL underscore lahir, tipenya date, kemudian koma, alamat, spasi varchar 100, tutup kurung, kemudian kita tambahkan tutup kurung lagi karena dari bukanya ini tadi mahasiswa buka kurung ya, ini tutup kurung terakhir, titik koma. Setelah itu kita enter. Oke, di sini juga muncul query oke. Nah, berarti perintah ini sudah benar. Kita coba
lihat ada tabel apa saja di dalamnya dengan perintah show tables titik koma enter. Kurang S enter. Nah, kita lihat di sini sudah ada satu tabel mahasiswa. Oke, kita coba perintah yang kedua. Ini ada dosen. Dosen ini memiliki hidden char, kemudian indeksnya primary key. Ya, ini kenapa ada alamat ini? Oke, kita akan buat lagi create table dosen, kemudian buka kurung, dimulai dari hidden spasi, tipenya char, widthnya 15, kemudian dia indeksnya primary key ya. Jadi kita ketikkan begini, primary key, kemudian koma, nama, spasi, atau ini boleh di spasi begini ya setelah koma, nama, spasi, varchar, buka kurung 100, koma, kemudian nomor HP, varchar. Nomor HP ini ini banyak juga, 100, harusnya cukup 20 atau 25 ya, tidak apa-apa. Kemudian koma, terus gaji ini tipenya double. Nah, seperti double ini juga tidak perlu ada widthnya karena dia sudah otomatis double. Kemudian karena double karena tanpa tanpa widthnya, jadi bisa langsung dibuat tutup kurung. Nah, tutup kurung dari buka kurungnya dosen ini, titik koma, kemudian kita enter. Oke, berhasil. Nah, sekarang show tables. Oke, sudah ada dua tabel di sini. Bagaimana kalau ada contoh perintah yang salah ya? Perintah yang salah mungkin kita coba ya, create table mata kuliah, misalnya buka kurung, kode MK, tipenya char, kemudian misalnya 10 M mata kuliah, tipenya varchar. Nah, kemudian kita kasih begini, misalnya kita lupa belum memberikan tutup kurung, langsung di titik koma seperti ini, enter. Nah, ini perintahnya error, ada petunjuknya kalau error. Kalau sukses itu ada perintahnya query oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah alter ya. Jadi tadi ini ada create, sekarang ada alter. Ini digunakan untuk memodifikasi tabel. Oke, misalnya di sini saya akan menambahkan data pada tabel mahasiswa. Ini saya akan tambahkan nomor HP begini, varchar, kemudian 20 misalnya. Bagaimana caranya ya, kita coba untuk melihat struktur tabel yang sudah kita buat tadi. Misalnya mahasiswa ini tadi strukturnya apa yang kita buat. Ini kita bisa mengetikkan perintah describe. Nah, describe, kemudian nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini bisa kita lihat ada tabel mahasiswa itu terdiri dari NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Oke, kita akan menambahkan nomor HP pada tabel mahasiswa. Nah,
kita bisa lihat di sini petunjuknya yang dari modul ya. Ini menggunakan alter, misalnya ini menambah field baru ya. Bisa dengan perintah alter table, terus nama tabelnya, terus add column, terus field baru ya, nama field baru berarti nomor HP, terus tipenya ya seperti biasa, dan lebar data. Oke, kita coba ini alter table mahasiswa, kemudian add column ya, apa tadi, ada buka kurungnya atau tidak ada, add column, kemudian spasi nomor HP, kemudian spasi varchar 20. Oke, titik koma, enter. Nah, query oke, berarti berhasil. Mari kita lihat lagi struktur yang baru, describe mahasiswa, enter. Nah, sekarang sudah beda lagi ya, dan NIM, nama, tempat lahir, alamat, dan ada tambahan nomor HP yang barusan dimasukkan. Lalu bagaimana caranya sekarang menghapus field yang ada? Misalnya saya mau menghapus alamat ya, menghapus alamat ya. Untuk menghapus ini perintahnya drop ya, tapi masih menggunakan alter ya, alter table, terus nama table, drop kolom, kemudian nama kolom yang akan dihapus. Kita praktekkan langsung cara menghapus alamat. Alter table mahasiswa, kemudian drop kolom, nama kolomnya alamat, titik koma, enter. Oke, berhasil. Kita lihat lagi describe mahasiswa, maka hasilnya sekarang di struktur tabel mahasiswa tidak ada alamatnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus ya, menggunakan drop. Kita akan menghapus tabel misalnya ya. Kita coba kembali show tables. Di sini tadi ada dua tabel, yaitu dosen sama mahasiswa. Saya akan menghapus tabel dosen, berarti perintahnya cukup drop, itu ada di sini. Kalau menghapus database berarti drop database, nama database ya, bukan nama tabel ini. Kalau tabel berarti drop tabel, nama tabel. Karena yang akan kita hapus ini tabel, maka perintahnya drop tabel lalu dosen, enter. Oke, berhasil. Kita lihat lagi show tables. Nah, sekarang sudah tidak ada tabel dosen lagi, tinggal tabel mahasiswa. Jadi seperti itu perintah query yang berkaitan dengan DDL ya, data definition language. Oke, demikian materi kali ini. Akan kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.